Para hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan menyaksikan Sohibul Hikayat Milenial di bawah Sanggar Balai Bangji. Tepuk tangan yang meriah buat Sohibul Hikayat Milenial Sanggar Balai Bangji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara gue kayak kiai barusan ya. Gayanya gaya idiot dong. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar pencinta Sohibul Hikayat Milenial yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini Sohibul Hikayat Milenial tampil menghibur di acara tur. Nah ini tur ini oh 5 tahun milad dan peremajaan IKMINH. Ini namanya anuan semua, nggak ada singkatan semua. IK-nya apaan? Oh, IK. MI? Anak sono. Ini-nya. NH? Nah, ini dia. Alhamdulillah, saya beli di bawah Sanggar Balai Bangji malam hari ini akan menampilkan sebuah atau dapat disaksikan oleh para alumni Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda dari seluruh angkatan kayaknya nih, cuman angkatannya udah angkatan baba gua semuanya. Alhamdulillah udah pada sukses-sukses semua kelihatannya. Iya, udah pada kaya-kaya kelihatannya. Nih yang dulunya mah kita lihat pada kurus-kurus, sekarang mah udah gemuk-gemuk banget nih, apalagi empok-empok kita. Udah lebar-lebar banget orang kata. Tapi kalau saya dari dulu sampai sekarang kagak kaya-kaya ini. Iya, kagak kaya-kaya. Saya memang kagak mau kaya sih emang dari dulu. Padahal kata bapak saya mah kalau mau kaya gampang aja. Iya, cuman 15.000 aja ini anak modalnya kalau mau kaya. Ini udah pada kaya-kaya semua saya lihat nih. Saya doang yang belum kaya. Buat apaan 15.000? 15.000 pertama kita naik mobil nih dari rumah dari keluarga. Naik mobil 5.000 ke Lebak Bulus sampai terminal Lebak Bulus 5.000. Kan bisa ceban tuh duit. Yang ceban goceng lagi kita naik lagi ke Ragunan. Sono pasar Minggu. 5.000 lagi. Beli tiket kita masuk. Mau jadi kaya, mau kaya apa yuk bisa bang di situ jalan. Yang namanya pengen kaya. Saya mau makanya nggak mau kaya. Biarin aja dah. Memang orang-orang kalau pengen kaya mah, tapi saya nggak mau. Ya alhamdulillah juga ini dapat satu kehormatan Sohibul Hikayat Balai Bangji. Ini ya Sohibul Hikayat Milenial baru ini perform nih di depan alumni nih, alumni Nurul Huda yang saya juga pernah ngerasain kayak bangku sekolahan itu saya udah rasain juga di sono. Udah kayak rayap aja kita. Alhamdulillah juga malam hari ini nanti waalaikumsalam tuh. Ya Allah, ini cakep-cakep banget itu. Ini lengkap banget Lil. Yang sono ganteng-ganteng. Cakep apaan Bob? Ya, lihat aja tampangnya, yang itu cakep-cakep, ganteng-ganteng. Yang ini cantik-cantik. Yang jelek ampar-amparan. Ini lu kan dari mana cakepnya? Lah, jangan dia sekarang dulunya Lil. Oh iya kalau dulunya mah iya. Ini dulu nih Po Eli nih waktu di madrasah. Ini kembang. Oh kembang desa paling cakep. Kembang jambu apa kembang? Gua kata kali kembang pasir. Ya ini ngomong-ngomong kita di acara apa nih Lil? Acara ini makanya repot banget ini. Gue nyebutinnya Bob ini 5 tahun milad dan peremajaan
IKMINH. Iya, benar. Nah ini kita bangga banget nih lihat tampil di sini. Alhamdulillah nih. Karena ini merupakan rangkaian dari kegiatan mengembangkan budaya Seni budaya Betawi. salah satunya Sobeli Kayat. Ya boleh kayak. Ya, jadi kita udah tampil oper di mana-mana untuk hari ini di sini. Besok pagi kita ada di Cipondo. Besok di Cipondo. Terus Selasa kita ada juga di Pondok Pinang nyapuin Tanggal jalanan. Buyang itu mah gua, Bang. Belum tidak ceritain Lil. Ya, di rumahnya gemes banget ini atuh. Gemes pengen nonton. Besok ikut saya. Mana ya? Nggak naik panggung. Kebon. Enggak naik panggung besok. Ngapain? Gua jorokin. Ini sebelumnya juga nih Lil ya buat ini kan di sini banyak orang-orang cakep nih, banyak orang Iya. wanita ganteng-ganteng. Saya minta doa. Ada Nunung mana dulu? Iya, si Berdoa Nunung. sama gua dulu. Ya, dulu lu pernah pacarin Lil? Kagak boro-boro di Dimen juga kagak mau gua, Bu. Nah kalau sekarang mau demen kali sama lu? Ya, apalagi sekarang, Ya, Bu. najis dibilang katanya. Gue. Iya ini sebelumnya Lil nih buat semua di sini saya minta doanya dulu nih buat teman-teman semua karena saat ini Hah? adik saya Ya. lagi dirawat di rumah sakit swasta. Minta doanya ya. Ya, kita Mau dipindahin ke rumah sakit negeri nggak bisa. Amin. Bukannya sekolah, Bu, Pak Iya, lu. iya mau dipindahin ke rumah sakit negeri nggak bisa Lah emang apa? karena nemnya kecil. Ya, lu ngomong aja menunung. Masih duduk pintar dulunya ya? Ya, dia mau kan juara kelas mulu. Kalau dia nyontek mulu. Kagak, juara kelas. Juara kelas maksudnya juara kelas belajar begitu. Prosodan. Kalau soal main prosodan tahu nggak mana Bu Ana? Bu Ana tuh kalau main prosodan paling menang, paling cepet. Itu dia. Iya, dia kenapa menang? Nah, Orang kurus-kurus yang gede paling lebon. kagak pakai disiram air lagi langsung Iya. kalah ke bawah. Iya bener. Aduh, paling bisa lu, Bob. Bukan paling bisa, emang adanya begitu. Nah, gue juga dulu kalau masalah sekolah mah gua paling pinter, Bob. Maksudnya pintar belajarnya. Kagak, bukan masalah pinter belajar, gua paling pinter aja. Nah, Ya, Cuman kagak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. lantas baik. Saya angkat dulu nih, empok semua ya. Abang-abang, saya dulu kalau dulu ada jam pelajaran tasrif ya. Ya. Oh, tasrif, yuk gua tahu dah. Iya, Tahu tadi itu. Budore Yang Amar. ada Budore Amar. Iya, misalnya jalasa ya jilisu, Idris. ya pinter. Doroba ya diribu. Idris. Iya. Nah, jamusun, jamusani. Buset. Jamusun, jamusani, nubi. Bukan. Kalau saya diajar sama saya, jamusun, jamusani. Jalan. Jawa mesem. Lah kok Jawa mesem? Udah tahu orang banyak bilang gitu. Jamusun Jawa Tani. Jawa mesem. Bisa begitu ya? Ya iya. Waduh, itu bahasa Arab paling susah emang, Bob. Iya, kalau Bob dulu- asal kata bisa ngomong Mr. Rotten juga udah gua dah. Yang penting bisa gua tah. Mr. Roton penggaris ya. Ya Iya. kalau soal al-ghatul arabiyah ini lama di Arab. Oh, pinter lu. Ya, nyasar di sono. Ya kata gua kali pinter bahasa Arab. Lu pernah ke Arab, Lis? Gua Heeh. pernah dulu. Buset. Lah TKW sih Ana. Orang bilang TKW, ini tau gak Ana? Gua belum jawab, udah penontonnya pinter-pinter banget ya. Ini ontaknya. Tau gak oleh-oleh dari Arab? Oh, apaan tuh? Oh, korma, Tanya dulu oleh-oleh dari Arab apaan? sejadah, korma, Salah. air jam-jam. Salah. Lah emang apaan, Bob? Keju. Lah kok keju? Emang kagak boleh oleh-oleh dari Arab keju? Iya bukan. Kenapa? Gak kayak dari Swiss kali. Lah kagak ngaruh, kagak boleh oleh-oleh doang. Oh, yang. Iya. Aduh. Ini kalau malam begini biasanya orang pada pacaran ya. Iya. Iya. Ini Po Yun punya anak ya? Belum ya, belum 3 kali maksudnya. Saya pernah dikasih pesan sama mak saya. Dia bilang, Bob, kenapa mak? Katanya buat pesan juga nih yang udah pada jadi mama kalau punya anak katanya jangan pacaran yang terlalu malam. Lah emang gak bakal terlalu malam? Pagi aja. Wah lah, pagi laku banget dan amat. Mau sini pacarannya terlalu malam. Oh, jangan terlalu Iya, malam. saya tanya kenapa mak? Soalnya kalau pacaran terlalu malam itu ada uka-uka. Oh, uka-uka Iya. ada kayak memedi gitu. Bukan. Lah emang Katanya kalau pacaran terlalu malam pertama nanti lo ada uka-uka. Maksudnya uka-uka apa mak? uka-uka apaan emang? Pertama uka aju. Aduh. Kalau udah uka aju, uka anak. Uka anak. Kalau udah uka anak pasti uka utang. Oh, uka utang. Iya, kalau udah uka utang, uting. Iya, lama-lama ajang. Nah, makanya jangan terlalu malam. Kalau kayak gitu kok kayak unyuk. Iya, gila Allah. Itu mah jadi ceritain emang bawaan lu begono. Ini kayak jadi kayak lenong.
Aduh, ini acaranya padahal Mas saya beli kaya Bob ya. Ya kan kalau saya beli kayat sebelum mulai kita kan gegaokan dulu di sini. Nah, itu dia. Ini beda Sohibul Hikayat milenial sama zaman dulu gitu. Kalau dulu kan cuma Mbak Bejai cuma sendirian. Cerita tentang zaman dulu, tentang sejarah Abu Nawas segala macam. Kalau sekarang di milenialin. Ya, makanya penampilan nih kayak begini nih, kayak orang gila nih. Ada mau di videoin. Alhamdulillah. Tapi posisi jangan begitu, Pak. Saya pengen. Biar udah tua juga kan kalau Emang dianya aja yang lenje. iya. Lu ngapain seguruk di situ? Kalau nggak sekalian di sini ya, Lil ya. Iya. Di karena kita berdua kalah. Kalau mau nimpalin. Lah gua gak amat. Lah kalau Jessica Iskandar, misal minimal Gisel lah enak. Iya, ini mah dia yang menang banyak. Ya untung. Iya. Lah secara kalau saya mau di rumah dipanggil si Al. Lebaran. Al, saya alang-alangan jamban. Ya kalau gue juga dipanggilnya boy gua. Oh, Boy Olil. Boy bukan. Boy apa? Boy ayam. Nih kalau di jalanan nih gua panggilnya Tony, malah di depan komplek gua. Oh, Tony Maringgi, kayak ini pemain bulu tangkis. Saya Tony. Bu, yang memedi itu mah. Mau mandi jangan bicara Mama Diril. Emang apa? Gua kalau ngomong mandi gua paling gede banget sama perempuan tuh. Keluar malam. Iya. Pokoknya saya paling gede banget sama perempuan yang keluar malam. Emang? Tengah malam begitu. Itu perempuan. Iya. Pas ada pohon pisang terbang dia. Lah kok bisa terbang? Di kuntilanak Olil. Gue ngibrit gue juga itu mah. Kalau Iya. begitu. Ini ngomong-ngomong kita udah gegawakan ya orang. Iya. Kita kan tadi kemarin bertiga ya. Lil? Bertiga. Cuma nih ngomong Biarin aja nanti begitu dia tampil kita tonton dia. Kita jangan temenin. Lah ya kagak lah lu kan. Lah ini dia nonton kita aja kagak mau kemari. Lu kan udah berbayaran ya. Lilokan amat ya sendiri. Ya biarin dah. Nah, Gua mah yang dia kagak mau kemari, DP-nya sama gua. nah enak lu romannya. Gua. Ya, sisanya sama gua. Iya lu. Gua ditinggal juga nggak masalah udah. Dia kagak tahu pulang pakai mobil siapa, lu gak pulang lo. Ya kamu ini obat nyamuknya sama saya. Harus ini kasih saya aja daripada ribut. Lah, romannya mama emang begitu bawaan kalau mau duit ya. Ngapa jadi celamitan amat ya tuh ya? Kalau orang-orang di mana-mana pagi-pagi ya itu biasanya manasin mobil, Iya. manasin motor. Dia bilang beda nih. Ya. Manasin nasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kursi saya. Ya iya. Bukan. Keder. Maaf Bang Munir, itu mah punya saya, abang mah di situ di depan. Ya kan masih main. Oh, masih main, iya. Terusin dulu dah. Kalau masalah bawain saya bil kayat gue juga pernah bu. Bil kayat. Gue bisa juga. Ya aku kan gini-gini juga kan jebolan pesantren. Pesantren mana? Oh, no Jontor. Lah gue juga pesantren. Oh, pesantren mana lo? Pesantren kilat. Gue mah Jontor sana. Lah, jontor mah gigi lo, sama bibir lo. Orang mah di mana-mana tahu diri. Kita pakai topi begini ya. Ini rumahnya gigi sama ini balapan kata. Biar dia menang salah satu. Mengapa sih? Orang mau bibirnya di mana kagak di offset. Lu mau bawain sambil kayak? Iya, gue bisa. Ya, bisa dulu coba-coba dah. Bang duitnya udah sama gua. Jangan ngomongin duit. Iya, pokoknya ini mah biarin dia kagak turun dia gua yang bisa. Udah buruan lah. Nih, caranya nih. Bawa Baca bawain saya beli kayat nih. perasaan kemarin bawa telur aja pecah. Bilang itu mah bawa keluarga. Begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Kok salah? Assalamualaikum depannya dipanjangin, depannya dikedet, belakang dipanjangin. Oh, tangannya. Iya, coba tangannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu. Bukan begitu. Nih begini. Salah. Assalamualaikum. Tanganku begini. Saya kasih. Kenapa jadi gua kang minta-minta? Udah, enggak usah. Kagak usah dah. Biar dia aja. Memang bukan paknya kita. Mohon. Jangan dah. Ngapa ngeliatin saya? Naksir. Gue yang tadi udah sering banget ketemu masih ngimpang kita aja. Rasanya masih kurang ngedengerin Bang Olel sama Bang Bobi. Si itu masih Itu kurang. yang kurang. Kita udah ngap-ngapan. Bukan apa pemain organnya udah mau main. Organnya. Iya. Oh, Bang Lupi. Iya. Kita apresiasi dulu nih. Sekarang Iya. jadi ketua IKMI adalah abang kita Bang Lupi. Tepuk tangan dulu dong. Tangan dulu dong. Mudah-mudahan program kedepannya lebih asik, mengajak kita semua dan kita jadi kompak, bukan begitu Bang Lupi? Amin.
Lu amin aja binter kita dikasih tambahin. Oh, tambahin duit. Pukulannya. Ampun ya. Modal gua ntar pulang. Udah kita mulai. Kayak nanya. Jangan ntar 3 hari lagi. Sini aja nyasar bener 3 kali. Apes banget bu saya tadi. Iya. Itu nanya itu di depan warung itu. Bang, warung Pila- Padang Bang, itu. itu warung Padang saya nanya. Pila Rumping Gobang mana? No masih jauh lagi bang, kita ke sono, nggak taunya ya itu, Pak, kita nanya udah sampai sini. Tahu nggak nanya sama siapa? Ada orang tuh di situ orangnya tadi. Ada. Oh, Kita mau nyampe Beneran. kita sampai nyampe Leuliang. Tadi udah sampai sana balik lagi kemari. Tapi bohong. Beneran Ya kok. memang beneran. Mpok ini waktu mudanya cakep banget ini, sekarang masih cakep ini. Kayak Rika. Lu nggak pernah kasihin orang sih, Bob. Tapi kita nggak pernah tersesat. Itu kita harus nyobain jalan ke sana juga. Oh begitu. Udah buruan ah. Sampai mobil ke pater. Baiklah abang po sekalian, kita mulai Sohibul Hikayat. Pembukaannya tadi alhamdulillah udah diwakili oleh Bang Holil Ebuyang dan Bang Bobi. Ketik aja di channel YouTube Holil Ebuyang udah nongol saya sama Bobby. Jangan, Emang apa? jelek videonya. Buyang lu mah orang promosi dikit aja kagak boleh. Kapan mulainya jadi gini? Emang sengaja. Aja. Lah tadi kita diimpleng aja. Gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dinina wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala habibina wa safina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang saya hormati abang po sekalian yang udah 1 hari berkumpul di sini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, jadi Abang Po, kita harus selalu mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur gimana maksudnya Bang Munir? Jadi kalau bersyukur itu semakin kita sering bersyukur, nikmat kita ditambahin. Kalau Bobby mah kemarin syukur alhamdulillah, orang nyukur ketiban galah dia kata. Jadi kita harus terus bersyukur biar nikmat kita ditambahin. Caranya Amin. dengan lisan kita selalu mengucapkan alhamdulillah, dengan perbuatan kita selalu melakukan hal-hal yang baik, dan dengan hati dan pikiran kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yakin insya Allah ditambah terus kenikmatan kita. Alhamdulillah. Masih bisa sehat, masih bisa hidup, masih dikaruniai bisa nyampe sini. Bang Oleh, kalau nggak begini kita nggak diajak main Sohibul Hikayat. Sampai sedih gua. Sedih. Sedap. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan keikhlasan kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu saat kita kembali ke padang mahsyar, kita ada di barisannya Amin. dan diakui sebagai umatnya. Amin. Kan keder kalau kita masih hidup aku umatnya, begitu di akhirat kita nggak diakuin, kasihan banget. Nauzubillah min dzalik. Makanya mudah-mudahan dengan selawat dan salam kita dapat syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Langsung aja Bang Puan cangcingnya babe, kita bawain Sohibul Hikayat yang berjudul Keberkahan Mengikuti Nasihat Guru. Sahdan dalam Sohibul Hikayat diceritakan sebuah kerajaan kecil dipimpin oleh rajanya yang sederhana. Kerajaan itu kerajaan Lebak Bulus, dinamakan kerajaan kecil karena bagian dari kerajaan yang besar. Buyang kerjaan Lebak Bulus. RT. Jangan Lebak Bulus Bang Munir. Kagak ada lagi ya. Bisa nggak kerajaan Gebruk? Kerajaan Gebruk atau kerajaan Pondok Pinang? Nah itu. Karena rajanya namanya Muhammad Kahfi. Wah ganteng banget itu siapa? Muhammad Kahfi. Ya Allah. Siapa? Muhammad Kafi. Ted Allen. Buset. Muhammad Kafi. Abang Pohon cangcingnya babe, namanya kerajaan itu biasanya rajanya itu paling kaya. Tapi di kerajaan ini karena rajanya luar biasa, dia bisa hidup sederhana dan dekat dengan rakyat. Tapi dia di keluarga kerajaan itu ada seorang saudagar besar bernama Cang Nusi. Cang Nusi.
Jadi Cang Nusi ini seorang saudagar kaya yang luar biasa. Tapi kayaknya dia itu, dia dekat sama rakyat. Jadi kalau ada yang meninggal, tibang kain kapan aja nggak beli. Jadi dia yang nyiapin. Sekarang juga kagak boleh Bang Munir kalau ada yang meninggal. Emang gimana, Bob? Orang udah patungan. Oh, paguyuban. Iya. Kadang lo nggak bayar juga sih kemarin. Ya alhamdulillah kalau terus diikutin cara Cang Nusi itu sampai sekarang. Abang Pon cangcingnya babe. Jadi tibalah saatnya musim haji. Jadi Cang Nusi udah daftar haji. Zaman dulu daftar haji nggak pakai 20 tahun. Jadi begitu dia daftar langsung berangkat, tapi berangkatnya 6 bulan karena masih pakai kapal air. Belayar namanya. Belayar namanya. Jadi kalau kita manggilnya belayar. Iya. Kadang-kadang kita udah lupa dia pergi haji, tentunya pulang. Begitu. Abang Pon cangcinya babe, berangkatlah dia pergi haji, pulang dengan membawa oleh-oleh yang rata semua dapat. Termasuk Bang Bobi dapat kamera-kameraan yang begitu dijepret, isinya gambarnya Ka'bah. Oh, yang TV. Ya, gambarnya Masjidil Haram. TV 2 in, ngeliatnya ngintip. Cetrek. Nah, masih inget aja Bang. Karena saya masih ingat Bang Olil rebutan sama Bang Bobi. Waktu mau ngeliat itu foto, masih ingat main cakar-cakaran. Abang Pon cangcingnya babe, seperti biasa kalau orang pulang haji, masyarakat pada datang buat nyari berkahnya, minta doanya. Dan salah satunya adalah pegawai kerajaannya Bang Muhammad Kahfi ini, Raja Muhammad Kahfi ini. Disampaikanlah salam dari raja, kalau raja pada saat itu nggak bisa datang Bang Bobi. Akhirnya Cing Nusi ini titip salam buat raja, seminggu kemudian dia akan datang ke kerajaan itu. Sadar dalam Sahihul Hikayat, 1 minggu setelah pertemuan itu, datanglah keluarga Haji Nusi ini ke kerajaan. Istrinya dibawa, anaknya 4-4-nya dibawa menuju kerajaan. Oh, berondong petong ke rumah ke kerajaan. Iya, datang ke kerajaan, ketemu sama raja. Kita lihat obrolan raja ini sekitar Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan perjalanan umrah haji yang dia lakukan. Karena memang raja juga 2 tahun sebelum Haji Nusi itu berangkat, Cang Haji Nusi itu berangkat, dia udah berangkat. Cerita dah tuh semuanya. Alhamdulillah karena orang baik di sana kagak ada kesulitan Bang Olil. Semuanya dapat keberkahan Bang Bobi. Apa yang dia jadi nikmat. Cerita paling pertama yang diceritain, orang pulang pergi haji itu pasti bilang apa? Pengen balik lagi ke tanah suci. Jadi omong punya omong, ada yang disampaikan sama Cang Haji Nusi ini sama Tuan Raja. Tuan Raja, saya rasa omongan kita sudah selesai tentang cerita kita tentang Masjidil Haram. Ada sesuatu yang saya mau sampaikan sama Tuan Raja. Ada tanah 1000 meter yang saya punya, saya mau wakafin jadi masjid karena kerajaan kita ini warganya masih nyebrang ke Gebruk buat sholat Jumat. Wah, emang dekat kali ya. Gebruk sama Bak Bulus. Ya, zaman dulu, jangan zaman sekarang dibayangin. Jadi dikasih wakaf dah nih. Dikasih wakaf. Tuan Raja yang dapat berita itu luar biasa bahagianya. Bukan kagak kepikiran, tapi karena belum ada tanah dan biayanya, Tuan Raja masih nahan untuk ngebangun tuh masjid. Akhirnya Tuan Raja bilang, Cang Haji, apa yang saya bisa bantu untuk pembangunan masjid ini? Tuan Raja, sengaja saya bawa anak dan istri saya biar dia pada tahu kalau tanah ini udah saya wakafin. Jangan sampai kalau saya nggak ada, ini pada ribut. Jadi diajak semuanya dan langsung minta sama Tuan Raja dibikinin surat wakafnya Bang Bobi. Oh iya bener, kalau zaman sekarang banyak tuh, misalnya anak sama cucunya nggak taunya udah jadi kuburan, nah tuh kuburan dijual. Yang Jakarta punya bapaknya dulu. Ya, iya. Jadi begitu, menghindari hal-hal kayak gitu, akhirnya Tuan Raja dengan cepat 2 minggu tuh izin selesai, langsung peletakan batu pertama untuk masjid tersebut. Jadi yang hadir pada peletakan batu pertama itu
tuan raja yang besar datang ke situ. Di acara peletakan batu pertama itu tuan raja ngomong, nih Raja Muhammad Kafi ini, rakyatku sekalian, hari ini kita peletakan batu pertama untuk pembangunan masjid. Sekiranya ada yang punya kemampuan silahkan menyumbang, dan kita sangat berbahagia sekali dengan adanya masjid yang baru ini. Biar juga kata kau ngaji nusini, ngaji nusini, biar kagak diakuin keluarganya sendiri, biar masyarakat itu bisa ngakuin juga semuanya. Langsung nunjuk Cang Usni yang biasa gali sumur, saya gali sumur timba sama kerekannya. Kebayang nggak kerekan timba dulu Bang Bobi kayak gimana? Ya kebayang. Kebayang. Pernah Bang Bobi ini bapak gitu? Ya kagak pernah, saya kan lama di Inggris dulu. Oh gitu. Wow, nyohor lu tinggi amat tuh. Kalau Inggris mah gua jangankan ke Inggris Lil. Kamusnya gua punya, garamnya gua punya, kuncinya gua punya. Semua lu punya. Iya. Kagak sekalian lu tidur sekalian, Bob. Kalau Bang Olil saya percaya Bang Bobi. Kenapa? Itu ada bekasnya pas kepetok timba. Oh, buya. Abang Po cangcingnya babe, jadi kebangunlah itu masjid. Alhamdulillah. Jadi masjidnya jadi, udah mulai rame Bang Bobi. Tapi zaman dulu kan belum ada pengeras suara, ada yang nyumbang beduk. Bang Olil masih ingat nggak beduk Johor berapa kali itu pukulannya? Ya, tengah banget kalau beduk Johor mah. Berapa kali? Tek, duk, empat kali. 4 kali. Iya. Emang beda-beda, perasaan saya sama semua. Emang beda Lil? Beda. Coba, kalau maghrib. Tek, duk, 17 kali, Bob. Kalau maghrib mah. Itu tandanya maghrib itu kalau 17 kali? Bukan, kalau lu dikuburin. Emang beda-beda ya? Beda-beda. Beda-beda Bang Bobi. Jadi kalau maghrib sama subuh itu panjang. Oh gitu. Kalau isya, asar, sama johor 4 kali. 4 kali. Ada beduk panjang yang di luar sholat. Nah, apa tuh? Biasanya orang meninggal. Nah, itu. Yang repotnya kalau orang kagak megang jam, man pukul aja di luar jam sholat. Gimana, Pak? Iya pada ngumpul warga Pada semua. ngumpul warga. Iya. Ya orang dengar ada berita kali. Alhamdulillah Abang Puan cangcingnya babe, masjid itu udah berdiri. Jadi kalau maghrib itu yang lari-larian habis asar, habis azan tuh nunggu orang pada sholat sunat ada selawatan. Iya. Bang Olil masih ingat selawatnya? Tahu. Lu Yang coba. lama ini gua Ngapain? merebot. Coba deh. Orang mah bangga jadi lurah udah lama ini mah gua, marbot. Ini namanya apa lebihnya, Bob? Kalau masalah kayak gitu-gituan mah gua. Coba selawatan lu gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama ya, sama-sama ya. Asbilil zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizalimin wa arizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Begitu tiap hari kita dengerin. Jadi Bang Bobi itu lampunya masih pakai lampu patroma. Jadi kalau orang mau ke musola, ke masjid itu masih pakai colek. Begitu terus tiap hari. Jadi alhamdulillah itu kerajaan makin berkah Bang Bobi. Gemari pohloh jinawi. Sadar menurut Sohibul Hikayat, Cang Haji Nusi ini punya anak 4. Yang dua udah nikah perempuan, yang nomor 3 santri di Saudi. Jauh. Yang kelas 5, ada yang kelas 5 sekolah di Nurul Huda. Sekelas sama Po Yuyun kali dulu ya? Bisa jadi. Sekolah di Nurul Huda. Iya, apa sekelas sama Abang Haji sekali? Sore apa pagi?
Di sekolahnya pagi atau sore? Malam katanya. Kejar paket A itu mah. Coba Bang Bobi sama Bang Olil Apa? piket hari ini piket sekolah. Gue jadi piket dulu nah, suwe amat sih bener lu. Lah gue piket dulu masih Ana datang dulu, gue datang belakangan. Tinggal ngomel dia. Gue belum datang belakangan. Gue nyuruh nimba, padahal gue kagak mau piket sama dia. Padahal giliran piket dia. Abang pun cangcingnya Babe, jadi kalau kelas, setiap satu kelas itu ada jadwal piketnya Bang Bobi. Emang. Tuh lantai udah dibersihin, bangku udah selesai, papan tulis udah rapi. Jadi hari itu hujan. Buat ngormatin yang pada piket, anak-anak yang kagak ikut piket itu sepatunya dibungkus pakai kantong plastik, biar bersih tetap sampai kelas. Nyuruh banget. Aneh banget itu mah. Nyuruh banget dah. Jadi kalau yang kagak pakai plastik nyusahin banget itu kadang-kadang. Debel. Sepatunya lama banget masuk kelasnya. Iya udah si Eli, rumahnya di atas sama dekat Haji Daro. Iya. Ngeker itu. Nyeker lebih baik, kalau pakai sendal kadang-kadang dia udah ngelangkah sudah tinggalan di belakang. Jadi seperti biasa Bang Olil, Bang Bobi udah masuk kelas nih. Biasalah. Coba Bang Bobi jadi ketua kelas, siapin gurunya mau datang. Kalau kelas lu gimana ya? Lah gua lupa dah. Begini Bob, lu mah kagak ngalamin kali kalau disuruh jadi ketua kelas. Iya, Emang lu- belum pernah jadi ketua kelas tuh berarti. Kalau dulu gua mah nggak pernah jadi ketua kelas, gua cuma ketuaan. Pantes kan. Lu ketua kelas ya? Kalau gua ketua kelas dulu nih. Iya, iya. Lu gua kan begini-gini kan, kalau Nunung kan ketua kelas gua tuh. Iya iya. Ya, gua wakilnya dah. Iya iya. Kalau guru masuk, tok 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 tok, Nah, langsung Istaid. Gua dong ngasih komando. apa gimana tadi? Istaid. Itu kayak zaman Belanda maksudnya. Apa, gimana sih Lil? Perhatian. Oh perhatian. maksudnya. Iya lagi tadi. Kiaman. Kiamat. Kiaman. Berdiri. Gua kagak apa Lil, gua kagak ngal. Nah kita nggak ngalamin ya? Kagak, gua mana kagak. Ya mau bolos mulu. Jadi gimana ulang. Istaid. Kiaman. Kiaman. Nah, terus Guru masuk, Hah? langsung ngucapin kita Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu guru duduk, Wal asri. duduk julusan, Pulang walas mah, si Eli. julusan, duduk semua, Jurusan Blok M itu maksudnya. julusan duduk, Bobby. Oh, jurusan. Langsung dah periksa dah. Kuku. Iya, Ah. bawa penggarisan, Nah, liatin tangan kita, iya. yang hitam-hitam dikit, habis tangan kita digetrak. Lu masih ingat aja, gua udah kagak itu begitu. Emang lu bolos mulu kalau sekolah. Gua pengen itu bukan begitu, Lil. Emang gimana lu mah? Suryana Ali 6 bulan. Nah, itu apaan? Ya pembayaran. Gua kata kali. Iya. Maria Ulfa 3 bulan. Iya dulu begitu dulu mah. Iya. Yang ngalamin yang sering utang gua ketawa itu. Lah gua mah kagak pernah Muhammad Kafi, ya kagak pernah. Gak pernah dipanggil. Ya kagak pernah punya utang, emang kagak pernah bayaran. Emang Iya, yang punya sekolahan lu. Begitu ya? Oh iya, terus. Susah nanti kok jalan kaki. Saya jangan ngomongin orangnya, Pak. Di Ulfa mah ah. Gua kagak mau negesin. Akhirnya ya maaf ya Ustaz ya. Ya Allah, Al-Fatihah buat. Saja. Ya Ustaz ya. Terus dah. Oke. Jurusan apa tadi? Gua jadi Nggak mau aja lagi. Masih inget baik. Abang Pohon cangcingnya Babe yang luar biasanya ini sekolah kelas 1 sampai kelas 6. Gurunya cuma 6. Saya tahan. Dari dulu yang namanya SD, SMP, SD, harus 1 sampai kelas 6, Iya. 7. Ada yang luar biasa Bang Bobi. Apa-apa. Satu kelas gurunya cuma 1. Itu pelajaran bahasa Inggris sampai matematik, bahasa Arab 1 gurunya. Dia juga. Dia juga. Makanya luar biasanya guru zaman dulu satu kelas dia lalap semuanya, ilmunya luar biasa. Enggak sembarangan itu Bang Bobi. Keikhlasan guru dulu itu luar biasa. Asal mau ngikutin aja nih, jadi. Begitu Bang Bobi. Iya, bener-bener banget. Ikhlasnya luar biasa. Jadi satu kelas satu guru, kebayang kagak? Bahasa Arab dia yang ngajar.
matematik dia yang ngajar, bahasa Indonesia dia yang ngajar. Iya. Giliran Bobby kurang ajar. Suwe lu Lil. Jadi masuklah di kelas namanya Guru Yusuf. Ada namanya Guru Yusuf? Ada. Ada itu dulu. Pernah jadi wali kelas kita Ibu Ana ya? Guru bahasa Arab. Guru Itu orang ikhlas banget kalau ngajar. Mana kagak pernah marah. Tapi ama peraturan udah tetap digalakin. Bayarannya sedikit. Jadi begitu ada hafalan kelas, oke, masuk dari dalam kelas. Bang Bobi jadi muridnya lah. Saya boleh nggak jadi gurunya nih? Ya boleh lah sih. Boleh lah. Diri dah, saya duduk. Apa enggak? Lah enak banget. Ya saya guru kan dulu. diri, saya kan murid. Duduk, saya sebelah sini dah. Saya jadi murid juga Lu nih. jangan di sini lu di Jayam sama. Buya, kata gue pulang kali itu mah. Jadi saya murid nih. Murid. Oke, Berdua, everybody, berdua. good morning. Iya. Don't forget, last week you have homework. You must Bob. collect today then put in my table. Bob. Ah, Lu paham gak nih? Ini Nurul Huda apa JIS ini? ini kan Nurul Huda Bang Ini Munir. kan Nurul Huda Bang Munir. Bukan JIS, Jakarta International School, bukan. Ini Nurul Huda gurunya. Ustaz Sapei, Ustaz Latifah, Ustaz Seroji, Ustaz Sobri. Ngapa jadi don't smoking? Hari ini sekarang udah ada di Nurul Huda yang pakai bahasa Inggris seperti itu. Ini kan milenial. Oh iya, Bob. Saya kan nyontoinnya sekarang. Iya dulu. Kalau dulu Pak Ustadz ngomong begitu, bilang ada Belanda, kabur. Ya Lil ya? Dia buku. Belanda ngajarin kita pakai no smoking apa tadi? Apa buk segala macam itu. Agak ngomong no smoking perasaan. Lu ya saya denger Bob. Gua anu pengen ngerokok aja sih keluarnya. Tadi ulangin apa gimana ngomong tadi ya? Sekarang saya ulangin, tapi ketemu harus jawabannya. Iya, ulangin. Last week you have book. Yes. Today you collect and put in my table your book. Yes. No. Yes. No. Bang Bobi Bang, bangor Bang. katanya. Bangor bagaimana? Kagak ada kata-kata bangor, ada juga ada bok-bok doang tadi. Maksudnya, Iya. Ono ambil besek di gerobak, taruh di situ di meja dia. Emang siapa yang bikin berkat, Olil? Maksudnya bagaimana sih Bang Munir? Ini kata ke Indonesia ini, gebruk, Pondok Pinang. Yang udah ngerjain PR, harap bukunya kumpulkan taruh di meja saya. Oh, di table tadi. Iya. Ya, lu Akan saya koreksi. lu bisa bahasa Inggris. Ya, gua kan di IEC lama, Bob. IEC. Iya. Yang di Ciputat di Yang depan yang sekarang jadi apa, Rus? ya, IEC apa sih? Gua lama di IEC. IEC tadi International emang English Course. Wah, kalau ngomong Inggris, saya maaf Bang Munir ya. Ngomong Inggris bisa, ngomong Jerman bisa, ngomong Arab bisa. Iya. Iya, ngomong Arab juga saya bisa. Oh, pinter lu. Mau ngomong Arab? Iya. Arab. Ngomong Inggris? Bu. Ngomong Spanyol? Itu mah sebutannya, Bobby. Gua kan ngomong bilang begitu tadi. Ya, makanya kalau kayak gua nih udah lama gua di IEC. Jadi udah lama. Wah. Bisa lu ngomong Inggris? Jadi terusan ceritanya tadi gimana Bang Bobi? Yang mana? Itu saya gulikan tadi Ya gimana? sampai no smoking sama buk Ya tadi. udah terusin. Oke guys, my name is Bobby setengah matang. My name is Pitung. Udah mau bener ah. Ya jadi Belanda, Mau Bob. nyeksa gua nih itu. Gantian. Biasanya dia mulu kita nyeksa. Dia malah nyeksa kita ini Orang rupanya. Nurul Huda pakai kejis-jis segala. Aku ketawa kok. Abang Po anjing Ababe. Jadi selesai kelas. Alhamdulillah tuh. Salah satu muridnya Babe Yusuf ini si Anwar, anaknya Pak Haji Nusi. Ada emang Anwar. Ada emang Ya. ada. Jadi Ustaz. dia nanya sama Guru Yusuf, Guru, saya kalau PR bisa nyontek, masih buka buku. Ngapa sih kalau hafalan susah banget saya ya? Oh, ngapalin susah. Biasanya Al-Quran hadis nih kalau hafalan nih. Susah banget nih. Gampang gua kalau Al-Quran hadis ngapalin nih gua catatin tangan begitu lagi maju ke depan, tangan mau katakan muka begini. Iya, pantesan aja karena gigi lu begitu, ketempelan mulu. Buyang jauh amat Nggak Bob. bisa. Jadi Guru Yusuf menjawab, Anwar, ilmu itu cahaya. Jadi kalau mau cahaya itu bersinar, harus dibersihin. Maksudnya Guru harus dipikirin hati sama pikiran kita. Nah yang ngebersihin, yang ngotorin kita adalah perbuatan-perbuatan yang jauh, bikin kita jauh dari Allah.
Mata dijaga, hati dijaga, telinga dijaga. Akhirnya dia nurut apa kata Guru Yusuf dan dia terus belajar untuk ngapal. Begitu. Sekolah kelas selesai, Sadan dalam Sohibul Hikayat pulang sekolah. Biasanya kalau pulang sekolah dulu buru-buru, pengen banget sampai rumah, yang diingat itu masakan emak. Jadi buru-buru pulang ke rumah. Kalau ngomong yang bener begitu Bang Munir, boro-boro masakan emak, orang lu kagak gableng. Kalau gua mah dulu begitu pulang sekolah, kaki gua buka sendalnya tuh, gua colokin aja ke lubang dapur. Kalau hangat berarti mah gua masak, kalau dingin berarti mah gua nggak masak. Kalau dingin gua buru-buru ke bulakan, gua nyabut aja singkong gua makan mentah-mentah kenyang. Pantes badan lu gitu kayak singkong. Abang bawa encang-encingnya babe. Jadi setelah sampai di jalanan ada burung Bang Olel bunyi. Oh burung. Burung bunyi. Burung apa nih? Meong. Gitu ya. Kucing itu mah bohong. Titutit. Oh burung. Titutit. Burung menanda, burung musik tutit. Nah, sekarang gua masih ada Prit, itu. prit, 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 prit. Wah, Gitu itu ya? berarti pertandingan selesai. Emang kata gua wasit. Sadan menurut Sohibul Hikayat ada percayaan masyarakat situ ada yang meninggal dekat-dekat. Jadi seperti biasa malam selesai sholat isya hari itu Haji Nusi kumpul sama anaknya. Rasanya mukanya udah beda pada saat itu. Nggak sakit, cuma banyak nasehatin anaknya. Malam selesai, pagi datang sholat subuh, si Anwar diajak berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. As-salatu khairun minan naum. Berangkat dia sholat subuh berjamaah sama anaknya. Yang hari itu surahnya Sabihis panjang. Jadi setelah itu ternyata dalam sujud Cang Haji Nusi meninggalkan orang-orang tercinta. Dalam Sadan, dalam Sohibul Hikayat, Cang Nusi ini bukan orang mampu tadinya, tapi karena dia ngikut apa kata gurunya, dia belajar dan dia menjadi sukses luar biasa. Ceritanya begini Bang Bobi nih, Haji Nusi ini berdua sama temennya diajak ziarah ke makam gurunya lagi, disuruh bawa batu yang hari itu kudunya bawa batunya kecil. Iya. Haji Nusi bawa batunya kecil, nurut. Nah si kawannya ini bawa batunya gede. Jadi selesai acara dia ziarah, kata gurunya, saya dapat isaroh, sekarang kita ke pinggir lapangan. Jadi isarohnya adalah lempar tuh batu jauh-jauh, itu jadi milik orang itu. Jadi Haji Nusi, ya. Nah temennya yang bawa batu gede, yang kagak nurut, kagak sampai dapat tanah. Dapat begitu. Sedikit. Karena nurut apa kata guru, Iya. Haji Nusi luar biasa kehidupannya Bang Bobi. Jadi kita emang jadi orang kudu nurut sama guru Bang Oleh. Betul. Begitu Bang Bobi ceritanya. Kita dapat hikmah dari cerita Sohibul Hikayat hari ini. Iya. Mudah-mudahan kita dapat hikmahnya. Amin. Kita bisa nginget masa lalu kita lagi di Madrasah Nurul Huda. Yang kira-kira masih pada inget nggak ya siapa pendirinya ya? Pendiri Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda. Nah ini kan ada cucunya nih. Nah, Kira-kira tahu nggak nih? Nah, cucunya siapa lah. pendirinya? Nah, Iyalah. Dia pasti tahu kalau cucunya mah pendiri Nurul Huda. Nah kalau saya mah kurang paham siapa nih. Ilokan nama saya yang nerangin.
Lihat kagak sampai kak, mic gua, sono ke sana. Nggak nyampe ya. Nah, pendiri dari Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda siapa, Neng? Bapak gua. Bapak gua aja ya. Namanya biar tercatat ini Bu, karena ini akan jadi YouTube lama. Oh, gitu. Itu jadi orang yang ngelihat itu kenal sejarah Masjid Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda. Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda itu yang mendirikan itu dari Kiai Haji Ahmad Buniri, orang tua saya, ya. Dulu di daerah Gebruk, Gebruk. ya, di situ. Tahun 1953, 53. ya. 53. Terus Saya pindah ke air-airnya Pindah ke daerah Bintaro tahun 80, 80 ya. ya. Alhamdulillah. 83 mah kita lulus, di saya. Iya. Ya, terima kasih. Itu aja. Jadi Berarti kalau 54 udah ada angkatan pertama ya? iya, tahun 54. Ya ada. Jadi lu udah cucu, Mbak. Iya, betul. Abang Po encang-encingnya Babe, mudah-mudahan ini jadi catatan sejarah kita bagaimana dulu kehidupan kita di Nurul Huda seperti apa, dan sekarang kita sudah lihat banyak perubahan dan ini jadi sejarah tercatat. Nanti tinggal dilihat aja YouTube-nya dan orang-orang ke bawah, nanti generasi kita semuanya jadi ada catatan yang selalu ada. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi kemana-mana nih. Betul. Oke Bang Bobi, kita tutup nih. Jadi artinya kita harus menurut apa kata guru kita katakan tadi. Iya. Ketika katanya ambil yang kecil, jangan ambil yang gede. Akhirnya kan begitu ya. Kalau Haji Nusi makanya diambil nurutin guru, akhirnya dapat besar hasilnya. Hasilnya dapat tanah lebar gara-gara suruh bawa batu kecil. Yang satu bawa batu gede. Begitu. Ya udah itu aja Abang Po encang-encingnya Babe. Sebelum kita tutup mungkin ada baiknya kita bacakan suratul Fatihah buat pendahulu Madrasah Nurul Huda. Semoga di acara ini kita dapat keberkahannya. Amin. Dan kita menjadikan anak-anak kita yang lebih baik lagi kualitas, baik kualitas dunianya maupun akhiratnya. Amin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, demikianlah tadi sebelum kaya paling nggak kita mengingat apa yang pernah kita perjalankan waktu kita di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda dulu. Paling nggak ada sedikit kenangan kita juga. Ada ingatan-ingatan kita. Oke? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.